Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Antisha Azhara. Selamat datang di Ada Apa di Bali. 3, 2, 1, yeah! Oke, di kesempatan ini kita kedatangan tamu nih yang katanya filmmaker amatir, yang katanya juga videografer, fotografer, weddinggrafer, desaingrafer, pokoknya semua yang grafer-grafer. Kita sambut. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah. Boleh kenalin diri dulu dong. Boleh. Kenalin, nama aku Zikri Mufadil. Aku dari kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi anak UIN. Anak UIN. Anak KPI ya. Iya, manggilnya apa nih? Om, abang, mas aja, mas ya? Boleh lah. Basnya aja, mas juga boleh. Jadi Mas Zikri ya? Ya. Sejak kapan nih Mas Zikri suka bikin film gitu? Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya aku tuh bukan filmmaker gitu. Jadi kayak cuman apa ya kalau kayak film, terus kemudian video, itu tuh cuman hobi gitu. Jadi memang dari semester 1 dulu, dari maba ya. Dari maba memang setiap kali gabut misalkan atau nggak ada kerjaan ya gabut itu nuanginya ke film atau memang ke video gitu. Jadi kalau misalkan dibilang filmmaker gitu meskipun amatir ya belum sih kayaknya ya, semoga aja lah ke depan. Tapi alhamdulillah lah ya punya hobi yang bisa menghasilkan suatu karya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita udah ada salah satu naskah nih karyanya Mas Zikri yang bakal kita bedah di Ada Apa di Bali. Jadi apa nih Mas premis dari ceritanya? Film ini mempunyai premis yaitu tentang seorang perempuan yang jatuh cinta kepada seorang lelaki, yang nantinya membuat lelaki ini harus banyak melakukan pengorbanan, juga melewati banyak rintangan yang pada akhirnya nanti perpisahan menyatukan mereka keduanya. Seperti itu. Ya. Tapi agaknya aku mencium bau-bau sad boy ini. Ya memang seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih Mas latar belakang yang buat Mas Zikri mengambil cerita ini gitu? Jadi awalnya kenapa aku mutusin buat ngambil cerita ini yaitu pada beberapa bulan yang lalu ya, kayak dari bulan Mei gitu sampai dengan April itu aku ada ada produksian di salah satu kampung adat di daerah Jawa Barat. Selama proses syuting ini gitu, kemudian aku mendapatkan banyak gambaran, kemudian banyak kisah-kisah yang menarik juga di sana, sampailah pada akhirnya aku garap cerita ini gitu. Oh, jadi dapat ceritanya malah pas lagi syuting, selama proses syuting itu gitu. Berarti itu termasuk alasan juga kenapa Mas Zikri ngambil cerita itu ya? Tapi kalau misalkan untuk dibilang alasan sih mungkin bisa jadi ya. Karena pada awalnya ini cerita untuk film pendek gitu, cuman aku pikir karena terlalu singkat gitu kalau untuk dijadikan satu film gitu ya, maka aku bikin untuk web series gitu. Karena kalau misalkan cerita ini ya dijadiin satu film gitu, itu kayaknya terlalu panjang gitu filmnya gitu. Oh, jadi awalnya tuh cerita pendek. Cuma cerita untuk film pendek. Ya, cuma karena kurang suka film pendek yang panjang, gimana sih film pendek yang panjang, akhirnya dibuatlah web series. Web series gitu, bener gitu. BTW Mas,
sinopsis ceritanya boleh nggak sih diceritain dikit? Kalau untuk sinopsis ceritanya, jadi sebetulnya tuh ini bermula ketika agenda dari seorang Kanya gitu, seorang sinematografer dari PH ya, production house di Jakarta gitu. Dia melakukan proses syuting ke salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat gitu. Nah setelah itu kan banyak tuh mengalami kontak gitu dengan para penduduk masyarakat, mungkin tokoh-tokoh adat gitu, sehingga dari situlah dia punya atau dia mendapatkan dapat mutiara kehidupan gitu dalam peribahasa bahasa Sunda gitu, yaitu sacangret page sagolek pangkek gitu, yang artinya segala sesuatu yang sudah diucapkan, segala sesuatu yang sudah dilakukan pantang untuk dihindari gitu, seperti itu. Oh jadi Kanya ini nantinya akan jadi pemeran utama dalam cerita ini ya? Ya, tapi pemeran utama bukan pemeran utama, maksudnya pemeran dalam cerita ini itu ada dua gitu. Yang pertama Kanya sendiri, Kanya Kalahuma, yaitu seseorang dengan watak atau kepribadian yang tegas, kemudian teguh pendirian, dan dia ini kebetulan sudah menjomblo semenjak 5 tahun terakhir gitu, semenjak putus dengan pacarnya Selama 5 tahun. gitu, selama 5 tahun. Dan Lama ya lumayan. Dan satu lagi itu ada Kakang. Nah Kakang ini namanya Rangga Raja Kusuma gitu, dan dia memiliki kepribadian atau watak yang sangat bertolak belakang dengan Kanya gitu. Kakang ini seorang pemuda desa, kemudian hidup dengan sangat sederhana, dan selama proses syuting tadi itu Kanya mulailah dia ada perasaan suka kepada Kakang, namun tidak istilahnya diungkapkan gitu, tidak Kanya ungkapkan gitu. Nah di sisi sebaliknya Kakang pun merasakan hal yang demikian gitu loh. Jadi Kakang juga bisa dibilang suka juga lah sama Kanya gitu. Kenapa? Karena menurut Kakang Kanya ini punya kepribadian yang tegas gitu, artinya wanita tangguh gitu. Mereka sering bertemu gitu, intens sering bertemu, dan di situ mereka sering bertemu di suatu tempat gitu untuk bertukar pikiran. Kemudian ini Kanya sama Kakang aja Kakang ya? sama Kanya gitu bertukar pikiran, kemudian membahas tentang seluk-beluk lebih dalam tentang budaya yang ada di situ gitu. Sampai akhirnya setelah proses selesai syuting gitu kan, teman-teman Kanya balik ke Jakarta gitu. Nah Kanya dan beberapa temannya itu masih tinggal di situ gitu untuk istilahnya mungkin refreshing segala macamnya gitu. Sampai suatu ketika istilahnya Kakang ini ketahuan ke tempat yang biasa Kanya datengin dan Kakang datengin gitu, seolah curhat lah kepada semesta gitu, bahwasanya dia suka dengan seseorang, dia cinta dengan seseorang, dia sayang dengan seseorang, dan dia rindu dengan seseorang gitu. Tanpa sadar ternyata itu semua didengar oleh Kanya gitu, dan hal ini tentu membuat Kanya shock kan. Akhirnya dia Kanya ini pulang gitu, bertolak dari situ, kemudian lari ke base camp. Ya sudah, dari situ dia menyatakan untuk segera pulang. Tapi justru Kanya malah pergi ya setelah tahu Kakang punya perasaan yang sama gitu. Iya, dan ini nanti menjadi permulaan dari kisah ini sebetulnya gitu. Karena setelah Kanya pulang dari kampung adat ke Jakarta, nah dengan segala keluguannya menyusulkannya ke Jakarta gitu, dengan menjual beberapa tanahnya dia gitu. Jadi di sini termasuk perjuangan yang diceritain di premis tadi Ya, ya. perjuangan salah satu perjuangan dan rintangan yang disebutkan di premis tadi, seperti itu. Terus gimana tuh? Kakang nyusul ke Jakarta. Setelah itu? Nah, setelah Kakang sampai di Jakarta, ternyata ekspektasi yang Kakang sebelumnya bangun gitu, karena Kakang berpikir bahwa dengan ke Jakarta dia justru akan banyak waktu dengan Kanya gitu, akan bertemu dengan Kanya, akan ya segala sesuatunya tentang Kanya gitu. Ternyata tidak seperti itu gitu. Justru Kakang di Jakarta ini melihat beberapa
pemandangan yang mungkin menyakitkan bagi Kakang gitu. Seperti halnya kan kita ketahui bahwasanya pekerjaan Kanya ini sebagai seorang sinematografer yang tentu hal ini akan berhubungan dengan banyak orang, seperti halnya ketemu orang baru setiap hari, kemudian meeting klien gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus bertemu gitu, dan ini mungkin menurut Kakang yang membuat Kakang cemburu gitu. Dia memutuskan untuk move on, segera pindah dengan memilih resign dari perusahaannya gitu, dari PH yang ada di Jakarta dan pindah menuju Malang. Setelah menyadari hal tersebut, kemudian Kakang langsung bergegas ke Malang. Ketika di perjalanan, Kakang sempat ingat gitu bahwasanya Kanya tuh dulu pengen banget datang ke suatu tempat yang ada di Malang gitu, yang mungkin istilahnya bisa dibuat healing lah ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh kan kayak healing, terus ada ngecil juga yang nyantai gitu di suatu tempat di pantai. Tapi setelah sampai di Malang, Kakang tidak langsung menemukan Kanya gitu. Setelah Kakang mencari ke sana kemari tidak menemukan Kanya, akhirnya Kakang merasa frustasi dan merasa ya sudahlah, berputus asa. Mungkin memang semesta tidak merestui gitu. Semesta tidak menjodohkan mereka, kita mempersatukan mereka. Akhirnya setelah itu sambil menunggu matahari terbenam, nah tanpa disadari oleh Kakang, dari sebelahnya ada sesosok lah, kita bilang sesosok ya, yang masuk gitu, kemudian duduk di sebelah Kakang, bersandar di Kakang gitu. Jadi kayak tiba-tiba datang gitu. Kayak tiba-tiba datang gitu. Jadi kira-kira siapa tuh? Ya nantilah pokoknya lah. Bisa Kanya, bisa ya segala kemungkinan rahasia, bisa. Masih rahasia di situ gitu. Dalam ya. Ya. Tapi dari begitulah. Berdasarkan cerita nih, kira-kira nanti ngambil lokasinya di mana aja tuh? Kalau berdasarkan cerita selama ini ya paling lokasinya sih di 3 kota besar ya. Yang pertama itu ada di Jawa Barat sendiri, di kita mau syuting di Kampung Naganya, kemudian ada di Jakarta dan di Malang gitu. Jadi setnya kira-kira gambarannya yang di Jawa Barat itu kampung adat. Yang di Jakarta belum tahu ya. Belum tahu tadi ya, benar. Yang di Malang pantai Ngudel namanya, pantai Ngudel gitu. Terus untuk pemeran nih. Iya. Dari cerita kan yang paling menonjol tuh Kanya sama Kakang ya, Rangga ini. Itu 2 orang. Nah, untuk yang lainnya tuh kira-kira nanti bakal ada berapa pemeran tuh? Kalau untuk pemeran sendiri kemungkinan nanti yang udah pasti kan Kanya sama Kakang nih. Nah terus paling nanti ada beberapa warga adat, kemudian beberapa kru film, dan termasuk temennya Kanya yang nemenin dia selama di sana setelah proses film syuting, setelah proses syuting film. Kemudian ada Pak Satpam juga, kemudian ada tukang shipping barang, tukang kirim barang, tukang paket. Di rumah Kanya itu? Iya, di rumah Kanya itu. Itu kemungkinan 2 orang. 16 orang lumayan lah ya. Ya, lumayan. Nah, kan udah lumayan nih semuanya, udah dikasih bocoran lah. Iya. Kira-kira kapan nih web seriesnya mau dieksekusi? Ya. Kalau harapannya ya, namanya harapan tuh kan pengen yang cepet ya. Kalau aku sih berharap antara di bulan Juni, Juli atau Agustus itu sudah mulai develop naskah gitu. Oh, jadi secepatnya lah ya. Secepatnya pengennya. Amin. Terakhir deh Mas, apa sih harapan dari seorang Mas Dzikri untuk industri layar lebar ke depannya? Aduh, berat ya. Ya, tapi karena aku masih sama-sama belajar, mungkin aku mau berpesan untuk teman-teman yang menonton video ini di rumah gitu. Semoga teman-teman yang menonton video ini di rumah lebih giat lagi dalam meningkatkan karyanya gitu. Mulai dulu dari hal-hal yang kecil gitu, kayak bikin film, kemudian bikin video, ya mungkin bisa dibilang konten lah ya gitu, audio visual gitu, karena nantinya ini yang akan mengasah kemampuan kita gitu. Ini yang akan mengasah kemampuan kita dan mengaktifkan bisa dibilang sense gitu. Mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil gitu. Dan jangan bingung atau jangan malu-malu gitu, pakai aja apalah alat yang ada gitu, jangan nunggu alat yang bagus dulu gitu. Misalkan
kita nggak punya lighting tapi pengen punya cahaya yang proper gitu, atau misalkan kita nggak punya kamera tapi pengen bikin film gitu, mulai aja dulu pakai apa yang ada gitu. Karena kenapa? Dengan keadaan terbatas inilah yang nantinya akan memaksakan kita dan memutar otak kita bagaimana caranya supaya berpikir lebih kreatif lagi. Seperti itu. Dan insya Allah kalau memang misalkan kita serius dalam menjalankan ini, insya Allah nanti pun akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa satu lagi nih, lanjutkan tradisi berkarya. Mantap. Apa tadi, lanjutkan tradisi berkarya. Seperti Siap. Jadi demikian bincang-bincang kita dengan Mas Zikri. Alhamdulillah nih sedikit banyak kita dapat pengetahuan yang wah ya. Semoga ini bisa jadi, episode kali ini bisa jadi inspirasi dan motivasi teman-teman untuk terus berkarya. Apa tadi Mas? Lanjutkan tradisi berkarya. Waktunya pamit undur diri. Aku Antisya Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.